kita sangat berharap itu sebenarnya di H-1 dan sampai pukul 17 sore atau sampai malam harinya tanggal 27 itu jangan sampai ada pemadaman. Itu yang sangat kita harapkan. Dan apabila terjadi listrik padam H-1 itu juga akan mengurangi legitimasi dari hasil pemilu. Harapan saya di sini, karena kita juga di sisi Bawaslu, kita lebih mengedepankan pencegahan. Harapan saya kalau bisa bersurat lagi untuk mengecek lagi lah, mengecek semua arus listrik itu di setiap gudang di kantor camat. Artinya mengecek lebih lengkap, karena saya tadi yang disampaikan bahwa kalau kita di lembaga-lembaga itu tidak ada yang sudah khusus untuk ngecek-ngecek itu. Sama juga di Bawaslu Kabupaten Nias. Kalau misalnya terbakar itu, dan minta ampun. Iya. Karena banyak sekarang karena kebutuhan di pelanggan itu kita melihat kadang tidak sesuai memang yang dipasang gitu. Tidak sesuai dengan yang dipasang dengan pemakaian. Itu yang kadang sering koslet, dia nggak tahan, dia pembatasnya itu nggak tahan, itu yang mengakibatkan kadang adanya percikan atau bisa terbakar. Halo planners, kembali lagi dengan kami, saya Adlan, dalam acara PLN Menyapa. Kali ini di podcast ini kita kedatangan tamu-tamu spesial ya, dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2024, dimana ini pilkada perdana nih, serentak se-Indonesia. Dan kita mau tahu gimana persiapan masing-masing instansi untuk kegiatan ini, apakah sudah siap atau belum dalam kegiatan mensukseskan kegiatan ini. Nah, kali ini tema yang mau kita angkat adalah gimana kesiagaan PLN dalam mensukseskan kegiatan Pilkada Serentak ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih. Jauh-jauh kita undang, di sela-sela sibukannya masih hadir ya di kantor PLN ini. Yang pertama ada Ketua KPU Kota Gunung Stoli ya, Pak Kardinal Pranatal Mentrova. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya di sebelah saya juga ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Nias ya. Ketua namanya Bapak Adirman Mentrova. Selamat datang, Pak. Nah, terakhir dari tuan rumah sendiri nih, Pak Lambris Saja Guguk selaku Asisten Manajer Jaringan Konstruksi. Selamat datang, Pak Lambris. Selamat datang. Ya. Oke, nanti kita akan diskusi nih dalam 1 jam ke depan. Kita akan kumpas secara mendalam nanti terkait persiapan PLN dan gimana sih kolaborasi antar instansi ini nanti ke depannya. Nah, untuk kita mau tahu lebih lanjut nih, kita mau bedah dulu nih masing-masing gimana sih persiapannya, gimana sih kerjasama yang sudah dilakukan. Mungkin kita awali dulu sama Bapak Ketua KPU ya. Gimana Bapak Ketua untuk persiapannya untuk pilkada kali ini, Pak? Ya, terima kasih Bang Atlat. Jadi kita dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Stoli telah sejauh ini mempersiapkan kegiatan pemilihan kepala daerah serentak, di mana pada 14 Februari yang lalu kita juga sudah melaksanakan pemilihan untuk legislatif dan presiden. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tidak ada jadi kendala khusus untuk Kota Gunung Stoli. Memang ada gugatan tetapi bisa terhandle sama kita semua. Kemudian untuk persiapan pemilihan kepala daerah yang tanggal 27 November ini juga jajaran kami telah merapikan struktur organisasi. Terakhir minggu lalu kami sudah melaksanakan pelantikan KPPS untuk masing-masing TPS. Kami sampaikan juga bahwa TPS kita atau tempat pemungutan suara untuk Kota Gunung Stoli itu sebanyak 258 TPS, ditambah 1 TPS khusus di Lapas Kelas 2B Gunung Stoli. Jadi secara organisasi kami sudah kuat dan solid di dalam menghadapi pilkada, dan sekarang ini dalam beberapa hari ke depan ini kami akan bersinergi dengan beberapa stakeholder, termasuk dengan TNI Polri dan juga dari pihak PLN tentunya, dan juga dari pihak-pihak yang menyediakan provider jaringan, karena kita ini tidak bisa bekerja dengan sendirian. Untuk pemilihan kepala daerah serentak, baik Pileg, Pilpres 14 Februari yang lalu dan juga untuk 27 November ini, kita itu ada namanya disebut dengan sistem aplikasi Sirekap. Jadi Sirekap ini sangat bergantung kepada jaringan, dan jaringan ini juga khususnya untuk Kota Gunung Stoli ini juga bergantung pada kelistrikan atau PLN. Karena beberapa kali case kita coba itu ketika lampu padam, tentu juga ini akan membuat jaringan akan semakin down gitu ya. Jadi memang kita butuh sinergitas di sini, terutama pada tanggal 27 November. Kita nanti akan memulai itu
perhitungan suara itu di atas pukul 13. Kita prediksi karena ini hanya 2 jenis pemilihan, berbeda dengan yang 14 Februari yang 5 jenis pemilihan. Ini kan pemilihannya untuk gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Kita prediksi ini bisa selesai pukul 17 sore. Dan esok harinya atau lusanya kita akan mengadakan rekap di masing-masing kecamatan. Jadi memang kita sangat berharap ini kolaborasi dengan PLN terutama, apalagi H-1 nanti barangkali dari Ketua Bawaslu Nias bisa menggambarkan bagaimana situasi keamanan atau pengawasan, di mana titik-titik riskan atau jam-jam riskan. Apalagi ini kita akan mendistribusikan logistik pada tanggal 26 November dan harapannya jangan sampai ada terjadi padam lampu. Karena kotak-kotak logistik itu kita inapkan di masing-masing balai desa atau di masing-masing rumah warga yang kita percayai. Sehingga apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa membuat potensi-potensi sabotase. Barangkali itu untuk pengantar. Ya, terima kasih Pak Ketua. Nah, kemudian kita dengarkan lah gimana dari Bawaslu sendiri persiapannya. Selamat Pak Ketua, Bawaslu. Terima kasih Pak Atak, terima kasih juga kepada Pak Manager, dan terima kasih untuk PLN yang sudah mengundang kami di sini. Terima kasih juga pada Ketua KPU. Tentu kesiapan kami dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Nias, sudah siap untuk mengawasi tahapan pilkada tahun 2024. Tentu hal ini dalam sisi biar lebih lancar semua, karena kita sudah masuk ke era teknologi. Tentu hal ini sangat penting, namanya listrik ini. Tentu kita awali dulu bahwa dalam sisi kepengawasan ini teman-teman pengawasan di kecamatan sampai di desa dan TPS mereka sudah siap. Lalu beberapa hal yang perlu kami sampaikan di forum ini, terutama masalah di jaringan di desa-desa. Beda kalau di Gunung Stoli tadi. Ya, betul. Nah, kalau di Gunung Stoli kan semua sudah sampai jaringan listrik. Tapi kalau kita masih banyak desa-desa atau di TPS, misalnya contoh saya ambil sampelnya di sini dulu ya. Yang belum listrik berarti Pak ya. Ya. Jadi tentang sendiri nih buat PLN nih, gimana menyikapinya nanti. Nah, Kalau misalnya di kecamatan di Duho, semua jaringan sudah bagus. oke. Di sana. Kalau di Hilir Serangkai, semua jaringan sudah masuk di TPS. Karena kan bisa aja kan TPS itu masih belum masuk jaringan listrik kan gitu. Ya, betul. Kalau di Gido, walaupun sudah masuk listriknya, tapi masih ada kekurangan jaringan. Seperti di desa Ekulawe, Hili Otalua, Tulung Bahosaloo, Ladea, Elinda Wasarahili, Lelaan Agida, Lasela, Sisowahili. Kalau di Kecamatan Idanegao, ada di sini masalah kendala listrik ada di TPS 5 Desa Titihosi. Saya nggak tahu di mana alamatnya TPS ini ya. Artinya kan mungkin belum masuk di situ. Dan di TPS 2 Desa Aidano. Kalau di Somolemole ada juga di situ yang tidak dijangkau lagi listrik. Ada Desa Leweng Banua. Ada di situ terdiri 3 TPS. TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Kedua Desa Yodano, TPS 1. Kalau di Botong Zohi, kalau itu semua sudah dijangkau, lalu sering padam lampu. Oh, padam lampu Pak ya. Di Botong Zohi, bukan di Botong Zohi. Siap. Begitu juga kalau di Mau, untuk Mau yang tidak juga dijangkau oleh listrik, ada 4 desa. Desa Bawah Saloo, Berua, TPS 2, Desa Tuyang Berua, TPS 3, Desa Sihareo, TPS 2, Desa Serahili Mau, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3. Mungkin berarti 1 desa itu. Kalau di Ulu Gabo juga ada juga yang tidak dijangkau listrik. Desa Fahandona, TPS 2, Desa Fatidano, TPS 4, Desa Hilibadalu, TPS 2, Desa Hilimbewe, TPS 3 dan TPS 4, Desa Hilibeto Gela, TPS 1 dan TPS 2, Desa Holi, TPS 3 dan TPS 4, Ono Dalinga, TPS 2.
Lalu yang Kecamatan Sogeado sudah dijangka semua. Tentu hal ini sesuai dengan data dari kepengawasan, itu artinya keseriusan kita untuk melakukan pengawasan dalam pilkada ini. Artinya bukan hanya keseriusan untuk mengawasi tahapan, tapi melihat juga bagaimana dukungan lainnya, termasuk kan listrik. Listrik ini kan berpengaruh dengan jaringan. Sama yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi bahwa mereka Sirekap, kami juga Siwasli. Oh, juga ada namanya Pak ya? Ada juga Siwasli yang itu adalah rekap cepat. Tentu hal ini sangat berpengaruh. Apalagi dengan misalnya pengalaman dari tahun ke tahun, dari 2014, 2019, 2024, Min1 itu semua padam lampu. Tapi kan tingkat kecurangan di situ tinggi juga. Betul. Kenapa? Karena kotak suara itu sudah berada di, bisa kita katakan adalah di rumah tetangga, di rumah warga, atau di balai desa. Untuk melihat kondisi itu, walaupun ada anggota kita sampai di bawah, memang ada Limas, ada juga dari BTPS, tapi apa mungkin daya mereka juga kan begitu. Artinya kan, apalagi kalau di Nias itu bisa kita kategorikan bahwa masih pegunungan. Iya. Artinya kan kita tidak boleh pungkiri bagaimana nanti. Artinya imbauan dari Bawaslu, kalau bisa listrik ini sangat penting untuk menjalankan juga pilkada ini ke depan. Karena apapun nanti, baik itu juga kita sebagai penyelenggara, kalau jaringan ini nanti nggak ada, ini handphone juga semua nggak bisa kita telepon, ya kan? Karena sesudah masuk pada hari ini, sesuai dengan pengalaman juga 2024 bulan Februari kemarin, wah, sampai 6:30 pagi-pagi saya sudah telepon dari beberapa Panwascam, karena udah banyak kendala di situ. Tapi kalau tidak kita dapat jaringan yang ini, berarti kita tidak bisa memberikan instruksi kepada teman-teman jajaran di bawah. Nah, walaupun hari ini bisa kita kategorikan adalah tidak serumit 2024 tempoh hari yang bulan Februari, artinya masih bisa kita kategorikan lah 40%, karena hanya kotak sekolah, mungkin yang disampaikan oleh Pak KPU tadi jam 5 itu kita sudah tahu hasil secara masih belum disahkan. Artinya yang disahkan itu adalah pleno yang berjenjang, itu yang lebih sah. Tapi kan paling tidak sudah ada gambaran dan bukti-bukti. Apalagi yang lebih penting adalah di saat ada membuka surat suara itu, bagaimana kalau padam lampu? Ya, betul. Cihasi Purnomo padam lampu. Tapi asumsi masyarakat itu tinggi. Ini sudah dikerjakan oleh si A, si B, si C. Sama kemarin, waktu kemarin itu di Babalato, kami menerima laporan. Pas padam lampu, ini pemindahan C itu langsung dibawa di dalam apa? Ada aula kantor desa. Yang mereka pakai adalah senter apa? HP. Senter HP Pak ya. Jadi pas malam itu Pak ya? Iya, pas malam atau dihidupkan untuk bisa pindahin pemindahan Cihasin itu. Iya. Artinya kan asumsi ini orang kan sudah ini lagi, sudah beda. Dan sekarang ini kan dengan teknologi ini kan semua orang sudah punya HP Android, dia videokan kan. Iya. Nah, artinya kan asumsi ini jangan ada kepada masyarakat bahwa ini kerjaan dari penyelenggara, ada yang dikondisikan. Ini kerjaan dari pasangan calon. Tapi yang lebih penting adalah hari ini kita sudah memantau bahwa di desa ini sudah aman. Kita tidak tahu bahwa satu hari itu kan ada kayu yang tumbang. Iya, betul. Itu mengakibatkan kan begitu. Artinya harapan kami dari pengawasan, kalau bisa disurvei beberapa yang saya sampaikan tadi, jangan kita anggap bahwa misalnya Hilidu sudah aman, tiba-tiba hujan, kayu itu kan artinya sudah siap siaga lah dari pihak itu, dari PLN, supaya pilkada ini lebih kondusif. Apalagi pilkada ini sudah serentak. Saya pikir jaringannya nanti ini sudah mulai lemah. Sama seperti kemarin waktu saya singgung sedikit mengenai debat di Kabupaten Nias, tidak live. Yang disilakan lagi siapa? Dari RRI.
dari KPU. Sementara listrik sudah aman. Padahal yang disalahkan itu adalah tidak sampai apanya itu dari bawah karena jauh dari ini Telkomnya, dari jalan apa itu dari Gide itu ke aula paroki. Asumsi masyarakat kan banyak. Nah, itu bisa kita hindari kita dari hal-hal itu. Artinya kalau kita di pengawasan, saya akan sampaikan bahwa di tahapan ini kita sudah siap, dan yang lebih utama adalah pada hari itu. Apalah pekerjaan kita selama ini nanti kalau sia-sia, itu akan sia-sia. Artinya kan nanti misalnya ada data yang kami minta, SIWAS tidak jalan, Sirekap juga tidak jalan, ya kan? Artinya walaupun itu adalah hanya sebagai bukti-bukti pendukung. Nah, Siap. oke, Pak. Terima kasih. Sangat apa ya, persiapan sudah matang kali lah ini ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Berikutnya kita ke PLN lah nih, ke Pak Lamris nih. Dan yang sudah dipaparkan oleh dari KPN sama Bawaslu nih Pak, persiapan sudah sangat matang nih. Nah, dari PLN sendiri gimana persiapannya nih Pak Lamris? Baik, terima kasih Bang Adlan, Bang Adirman sama Bang Kardinal. Kami dari PLN sesuai dengan arahan juga dari PLN Pusat bahwa kami sudah masuk masa siaga. Masa siaga di mana kami harus mendukung suksesnya pilkada ini. Apalagi terutama kita di Kepulauan Nias ini yang notabene memang kelistrikan kita masih disupport dengan PLTD atau pembangkit kecil, dan juga ada juga yang 1x25 MW yang mungkin itu yang paling besar di Kepulauan Nias ini, karena di beban puncak kita itu ada sekitar 43 MW yang sampai saat ini masih kondisi bisa tercukupi untuk pasokan listrik. Jadi dari kami PLN memang kami sikapi di masa siaga ini kami terus melaksanakan inspeksi jaringan, di mana teman-teman sudah ada yang melakukan pemeliharaan, dan juga apalagi di trapo-trapo, dan juga pada saat kita melakukan juga masalah debat sudah tetap kita berkolaborasi dari kami PLN dengan KPU dan Bawaslu, dan juga kami ada buat grup di mana apa-apa yang memang perlu percepatan di kami akan kami eksekusi dengan cepat. Untuk di Kepulauan ini, Kepulauan Nias kami mempunyai 3 WLP, ya, 3 unit layanan pelanggan, itu ada di Teluk Dalam, ada Gunung Stoli, ada Nias Barat. Di mana yang paling luas ini adalah Gunung Stoli. Gunung Stoli ini mencakup di 3 kecamatan, 2 kabupaten, 1 kota madya, itu Gunung Stoli, Kabupaten Nias Induk, sama Kabupaten Nias Utara. Nah, jadi begitu luasnya, di mana di daerah kita itu ada kantor jaga. Ada kantor jaga di mana di Kepulauan Nias ini ada sampai 19 kantor jaga. Di situ ada pos-pos kita yang kita tempatkan untuk mempercepat apabila ada gangguan-gangguan yang terjadi. Jadi harapan memang sesuai dengan instruksi juga di masa siaga ini yang perlu kami persiapkan memang untuk inspeksi dan juga pemeliharaan itu akan kami lakukan dengan baik, dan juga kami akan tetap berkoordinasi dengan teman-teman apabila ada memang lokasi-lokasi yang harus kita backup, ya, terutama ini yang perlu kami backup ini KPU, ya, KPU. Dan kita juga ada menyediakan genset, di mana genset kita yang 72 kVA itu yang genset besar, itu mungkin yang terbesar di kami, yang kami standby-kan di 3 unit kami, yaitu ada sekitar 4. Kalau genset kecil itu ada sekitar 12 genset kecil, ada 3.500 lah. Tapi harapan di kami juga kami menyediakan memang belum terrealisasi semua itu. Untuk di Nias Barat sudah ada teman-teman kita memberikan lampu emergensi di kecamatan, lampu emergensi. Harapan ketika ada mati lampu, misalnya kita nggak tahu kondisi kita ini kan, apalagi di Kepulauan Nias ini masih banyak pepohonan maupun cuaca kita juga nggak menentu, tiba-tiba hujan, ini panas, tiba-tiba hujan deras, cuaca nggak mendukung. Jadi harapan bisalah sementara dengan ada lampu emergensi itu tidak mengganggu lah. Bisa kalau ada perhitungan
bisa dilakukan juga, ya, menunggu hidupnya lampu misalnya, itu yang terjadi. Dan kita juga sudah ada keypoint di mana di situ ada alat proteksi kita yang sekarang sudah SCADA. Tidak harus petugas itu ke lapangan. Kita ada UP2D, dia kalau memang itu gangguan kita bisa percepatan pelepasan dan pemasukan dengan model SCADA. Kita hanya tinggal tombol nyalakan dari kantor UP2D, ada di UP3 Nias ini juga berkantor, ya itu di sana bisa langsung masuk dan bisa juga langsung lepas. Jadi harapan dengan adanya keypoint itu, kawan-kawan yang mungkin perjalanan 1 jam ke lokasi bisa dengan menghemat waktu, tidak perlu ke lokasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Alan. Dari PLN tetap ingin mensukseskan dan mensupport pilkada ini bisa sukses, berhasil dan tidak ada masalah. Terima kasih. Siap, Pak Lampus nih. Supaya kita kembali lagi ke Ketua KPU ya, Pak Kardinal. Ini sudah panjang lebar jelasin dari awal persiapan KPU sendiri ya, dari mulai ada aplikasi Sirekap dan segala macam, pasti itu membutuhkan listrik dan membutuhkan jaringan internet yang baik gitu nantinya. Kira-kira dari sisi KPU sendiri apa sudah ada kerjasama yang konkret nggak dengan PLN, Pak, selama ini? Ya, sejauh ini kita masih belum ada kerjasama yang yang jangka panjang ya. Tetapi kalau contohnya waktu kita pengundian nomor urut, kita ada kasih berikan permintaan untuk backup genset ya di kantor KPU, dan langsung direspon pada saat itu. Kita sudah mendapatkan genset kecil pada saat itu ya Pak Lampus ya. Siap. Dan ketika terjadi padam lampu memang genset itu memang berfungsi, jadi kita fungsikan. Jadi kita sangat terbantu karena pada saat itu kita masih belum ada genset di KPU, tapi sekarang kita udah ada di kantor KPU, kita ada genset. Sekarang ini yang kita butuhkan itu memang di masing-masing kecamatan. Ya, karena kecamatan kan akan melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sampai malam hari. Jadi kan kalau Gunung Stoli itu kan ada 6 kecamatan. Dan itu nanti akan dilaksanakan di masing-masing kantor kecamatan. Jadi kita dari KPU Kota Gunung Stoli khususnya, bagaimana supaya kita mendapatkan ada garansi lah, semacam komitmen apabila seandainya terjadi padam lampu, ya kita kan tidak juga bisa menyalahkan PLN karena kan kita ketahui sendiri tadi kendala-kendala di lapangan kan banyak, seperti hujan deras mengakibatkan pohon tumbang. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana supaya itu bisa direspon secara cepat. Nah, itu yang kita inginkan dari PLN. Jadi nanti apabila terjadi padam lampu pun kita ada langkah-langkah preventif dari sekarang, bagaimana kita memitigasi risiko-risiko seperti itu, sehingga nanti apabila ada kejadian-kejadian seperti itu langsung bisa kita respon dengan cepat. Kemudian yang kedua sebenarnya terkait dengan untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu mengenai opini-opini masyarakat yang berkembang apabila terjadi gangguan-gangguan kelistrikan. Kita sangat berharap itu sebenarnya di H-1 dan sampai pukul 17 sore atau sampai malam harinya tanggal 27 itu jangan sampai ada pemadaman. Itu yang sangat kita harapkan. Karena kita tidak bisa juga menghambat opini masyarakat yang berkembang. Dan apabila terjadi listrik padam H-1 itu juga akan mengurangi legitimasi dari hasil pemilu. Itu memang yang sering agak susah kita untuk mengcounter isu-isu tersebut. Karena KPU ini sebenarnya saya sudah sering sampaikan juga di beberapa kali kesempatan, kita ini KPU selalu tertuduh, terlapor di Bawaslu, tergugat. Apapun yang kita lakukan ini, kita pun sudah berupaya semaksimal mungkin. Tetap saja ada tudingan-tudingan yang tendensius. Ya, apalagi kalau seandainya nanti H-1 terjadi padam lampu tadi. Wah, isunya bisa berkembang kemana-mana. Tetapi sejauh ini kita lihat memang komitmen PLN untuk KPU Kota Gunung Stoli, beberapa kali saya bersurat langsung direspon, terutama untuk pemakaian genset. Harapannya itu bisa disediakan lah di setelah tanggal 27 di masing-masing kecamatan, di 6 kecamatan kita khusus Gunung Stoli itu bisa dibantu, Pak. Ya, barangkali memang tidak semua, tapi kita berharap nanti untuk khusus kecamatan-kecamatan besar seperti Kecamatan Gunung Stoli karena wilayahnya banyak,
rekapitulasinya juga membutuhkan waktu yang lama dan juga akan memakan waktu sampai malam hari. Itu yang bisa kita ingin sampaikan kepada PLN supaya ada komitmen di situ, terutama di rekapitulasi kecamatan. Terima kasih Pak Kardinal. Sudah ada backup genset Pak ya? Iya. Di kantor di KPU ya maksudnya? Iya, kantor kita di KP di kantor Dahana. Di kecamatan sudah ada juga Pak? Kecamatan masih belum ada. Oh belum ya? Karena kan itu kan kantor kecamatan itu kan milik kecamatan. Ya. Jadi kita kan tidak punya kantor sendiri di kecamatan. Kita meminjam fasilitas dari yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi tugas berat nih buat PLN nih, gimana backup ini Pak Lamdes ya? Siap. Karena mulai dari bawah, dari TPS hingga sampai ke KPU yang di kota maupun kabupaten nih butuh backup yang sangat luar biasa nih Pak Lamdes. Nanti jangan sampai karena padam lampu nanti ada gesekan, ujung-ujungnya KPU lagi yang disalahkan ya kan? Iya, betul. Kalau di sisi PLN sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada kerjasama dengan PLN sejauh ini Pak? Kalau kerjasama di PLN masih belum, tapi kemarin itu kan ada juga dikasih gesekan di kantor Bawaslu. Iya. Tentu hal yang sama kalau bisa, kalau hari-hari itu karena ini kan perhitungannya kan di tingkat kecamatan. Iya. Artinya kalau bisa, kalau kita menyediakan di 170 desa kan nggak mampu, kan gitu. Artinya kan kita usahakan bagaimana kita maksimalkan dulu bahwa satu hari sebelum itu jangan padam lampu atau bisa sampai jam 8 malam, karena itu kan kotak suaranya itu tidak lagi ini di TPS, langsung di TPS langsung ke kecamatan. Tentu hal ini kalau saya dari dinas, saya tidak meminta 10 lah. Kalau kita meminta 10 kan kalau di GD itu kan masih bisa dijangkau. Artinya kan kalau saya melihat juga pohon-pohon yang ada di sekitar terganggu, seperti di Sobeadu, dan Negara dan Mangalato. Yang lebih penting di situ adalah misalnya ada di Ulugabo, ada di Mau, Somolumulu, dan Botomuzoy. Itu yang lebih penting. Artinya kan kesiapan kita, kesiapan. Tapi kalau misalnya kalau di tahapan itu kan tidak begitu lama juga di kecamatan, mungkin ada 3 hari langsung pleno kan, nanti langsung pleno berarti ya persiapannya mungkin hanya sampai siap rekap, siap pleno berarti itu langsung diantar ke gudang logistik, tidak langsung ke KPU-nya, berarti ke gudang logistik. Artinya itu yang lebih kita mantapkan nanti adalah di tingkat kecamatan ini. Nah, ini dan semoga juga dari pihak PLN selalu meninjau lah. Artinya kan kita tidak pungkiri ini cuaca alam ini kan bisa listriknya longsor, apa alternatif lain tadi sudah disampaikan dan perlu ada juga pemahaman kepada masyarakat. Artinya kalau di sisi pengawasan kita sudah siap, sudah memantapkan semua, sudah kita memetakan sisi di mana sisi kerawanan, baik dari kerawanan tingkat ke masyarakatnya itu kurang ini atau bagaimana ini artinya tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4, artinya bisa diangkut misalnya di Somele-mele, kalau misalnya ada banjir, kalau 2 jam itu hujan banjir, maka alternatifnya adalah wajib lewatnya selatan begitu. Kita sudah jangkau hal itu. Nah, tentu kan beranjak kita juga dari pengalaman bahwa kemarin tadi udah disinggung oleh abang ini bahwa seperti di kantor camat, sama juga kami kantor pengawas camat Februari kan terbakar, terbakar kemarin, tapi efeknya adalah konsep juga listrikan itu. Itu karena PLN nggak terbakar ya Pak? Apa indikasi PLN nggak ada arus apa gitu nggak? Iya karena gara-gara arus katanya. Arus ya? Iya. Okay. Tapi harapan kami kalau bisa lah dicek, artinya kan di gudang-gudang itulah misalnya kan, di gudang itu dicek kesiapan. Artinya kan kerjasama dengan, karena kan ini gudang ini kan langsung di kantor camat. Dicek bagaimana kesiapan listriknya. Artinya kan jangan juga nanti ada asumsi-asumsi lain bahwa ada kerja-kerja orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah harapan kami kepada pihak PLN supaya kita mantapkan langkah kita ke depan, supaya memang pilkada ini adalah pilkada damai. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.
Landes lah ini. Siap. Nah, jadi ini Pak, sudah ada persiapan, mungkin ada genset tadi kan sudah dari bawah juga ada persiapan juga. Kira-kira dari PLN apa sih Pak yang menyebabkan mati atau padam lampu ini Pak, padam listrik ya? Iya. Nanti jangan dikira masyarakat, oh di PLN sengaja matiin nih ya kan? Sempat yang pas pilkada yang kemarin yang pilpres Pak ya, sempat Iya. ada satu padam juga Pak ya. Iya. Nah, jadi gimana sih apa penyebabnya gitu? Bisa dijelaskan Pak Lantis? Siap. Baik, yang perlu saya sampaikan memang kita di sini, kami juga di PLN maupun di masyarakat tidak pernah menginginkan adanya mati lampu. Kalaupun kami mati lampu, kami nggak jualan, karena yang kami jual itu adalah energi listrik. Jadi di kami ini tak akan pernah ada keinginan untuk mematikan lampu selama daya yang kita suplai itu mencukupi. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah karena memang gangguan yang dimana kita daerah kita khusus kepulauan ini adalah masih sekitar 80% itu dengan pepohonan, di mana pepohonan masyarakat itu juga adalah pepohonan yang produktif, yang kita tidak bisa sembarangan lah harus memotong ataupun merintis pohon-pohon tersebut. Dan juga di sini juga kondisi cuaca kita memang nggak menentu ya, kunci kadang siang panas, tiba-tiba nanti panas itu pun nanti udah hujan deras, nah, gitu. Jadi nggak menentu. Jadi memang di kami ini selama apa ini tetap kita lakukan misalnya sosialisasi ke masyarakat terkait izin merintis ya, ataupun menebang pohonnya. Yang mana lah mereka memberikan izin ke kita, yang tidak diberikan izin pasti kita harus melewatinya. Paling nanti untuk tindak lanjutnya kita akan memasang alat ada kita namanya trigat sebagai pelapis, atau kalau kami bilang kondom ya, kondom kabel itu. Jadi kabel itu kita lapisi dengan isolasi, jadi kalaupun kena pohon dia tidak langsung trip ya, karena jaringan kita ini sangat sensitif dengan pohon. Ketika itu tersentuh aja, oke, posisi ini jaraknya aman, pohon kelapa jaraknya aman, secara kasat mata kita aman. Ketika ini berangin, nah ini kadang menyentuh, itu wajib trip, wajib lepas, wajib down listrik kita. Tapi di kepoin kita itu, di alat-alat proteksi kita ada alat proteksi itu sampai 3 atau 4. Ketika ada gangguan itu bisa mengcover ini supaya jangan sampai langsung ke pembangkit. Itulah dia, makanya ada pemadaman. Ketika itu alat kita nggak bekerja, dia menghantam pembangkit, bisa Kepulauan Nias ini akan padam. Dengan ada alatnya kepoin itu tadi, proteksi kita itu hanya membatasi daerah yang merasa gangguan. Itulah dia. Jadi memang di kami harapan dan kita semua tidak ada ingin terjadi gangguan, mudah-mudahan juga cuaca aman. Dan juga seperti yang dibilang Pak Bawaslu juga sama KPU, memang kami akan memitigasi, di mana nggak semua harus kecamatan itu kita backup. Kita harus tahu juga mana-mana yang ini penyulangnya aman, pohonnya sedikit, jarang mati lampu, ini dia masih rawan ya. Jadi mungkin dari sisi itu nanti kami memitigasi mana-mana yang perlu kami akan lakukan backup. Kalaupun backup kami tidak bisa, mungkin agak susah di TPS, paling di kecamatan lah yang bisa nanti yang kita bantu, misalnya genset ataupun UPS dan lampu emergensi ya. Harapan kami juga akan melakukan berita acara kunjungan, ini memang harus kami lakukan dari PLN, harus memang melakukan kunjungan ke KPU, Bawaslu dan juga kecamatan, memastikan kelistrikan. Kita akan buat berita acara. Di situ memang harus ada yang menandatangani ya. Di situ ada nggak genset ya, dayanya berapa ya. Jadi berita acara itu nanti kita tandatangani bersama. Itu yang memang sesuai arahan lah, karena itu memang arahan dari UID ya, Sumatera Utara. Kita diwajibkan, PLN diwajibkan harus ke kecamatan dan membuat berita acara. Nah, di situ jadi kita mengetahui memang di kecamatan itu ada genset apa tidak, dayanya cukup atau tidak ya. Jadi dari situ juga kita akan mengantisipasi atau mitigasi, ini perlu kita kasih genset, ini ada UPS, karena kemarin pun ke KPU kurasa tahu apa itu pernah ada UPS. Ada.
Kita kasihkan UPS kecil daya 6.600 lah. Betul. Kalau 6.600 itu udah lumayan juga, lumayan besar kan. Mungkin di daya KPU paling paling daya 22 atau daya 55 ya. Ini kita kasih UPS daya 6.600. Mungkin itu Bang Adlan. Siap Pak Lamris. Nah tadi dari Pak Ketua Bawaslu ini juga ada menyampaikan ada indikasi kebakaran Pak karena konsleting listrik gitu. Kira-kira gimana sih Pak batas tanggung jawab PLN sama pelanggan sendiri di mana sih gitu? Biar sama-sama tahu nih. Oh ini sampai ini wewenang PLN dan ke sini wewenang pelanggan gitu. Biar nggak saling menyalahkan gitu Pak. Siap. Iya. Memang di kita PLN ya batas tanggung jawab kita itu sampai APP, alat pengukur pembatas ya. Alat pengukur dan pembatas itu kWh meter. Jadi dari tiang listrik kita itu kabel SR atau IB baru kita sampai di kWh meter, itu menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi kalau keluaran dari MCB atau alat pembatas atau keluaran dari meter juga itu menjadi tanggung jawabnya sisi pelanggan. Jadi segala sesuatu yang di meter itu sama yang kabel kita yang ke tiang itu menjadi tanggung jawab PLN. Ketika itu rusak, mau MCB-nya rusak, itu menjadi tanggung jawab kita. Mau kWh meternya rusak, menjadi tanggung jawab kita. Mau kabelnya yang mulai korosi atau mulai terbakar, itu tanggung jawab kita. Jadi itu biayanya free ya, gratis. Tidak ada istilahnya oh ini harus bayar PLN MCB-nya. Kalau sekarang bahasa masyarakat mungkin stud ya. Nah, itu harus bayar, tidak. Itu merupakan tanggung jawab PLN dan itu biayanya gratis. Tinggal ya dari keluaran itu menjadi tanggung jawab sisinya pelanggan. Tetapi begitu juga dari sisi kami memang karena ini adalah pilkada, jadi kami memang diwajibkan harus mengecek sampai di MCB-nya pelanggan, karena ada MCB-nya pelanggan itu kan dari MCB kita PLN baru masuk ke MCB-nya pelanggan, dari situlah baru dibagi. Paling sampai ke batas MCB-nya pelanggan kita cek sesuai enggak, atau perlu memang kita ukur cocok enggak dayanya. Dari situ nanti kita konfirmasi ke ke pihak-pihak terkait lah. Mungkin kalau KPU sama KPU, kalau Bawaslu sama Bawaslu. Karena banyak sekarang karena kebutuhan di pelanggan itu kita nggak melihat kadang tidak sesuai memang yang dipasang gitu, tidak sesuai dengan yang dipasang dengan pemakaian. Itu yang kadang sering koslet, dia nggak tahan, dia pembatasnya itu nggak tahan, itu yang mengakibatkan kadang adanya percikan atau bisa terbakar. Karena MCB daya kita 2200 nih, pemakaian kita banyak gitu. Kadang itu yang memang nggak teman-teman nggak sadari kan, itu memang dari sisi kita cuma bisa mengukur itu pakai tang ampere, alat ukur berapa pemakaian sesungguhnya yang dipakai oleh pelanggan kita. Jadi harapan nanti setelah kunjungan ini nanti kita akan buat berita acara bahwa pemakaian KPU sekian, nanti bisa disaksikan. Begitupun kita harus tetap menjagalah kelistrikan itu pada masa pilkada ini, suplainya bisa aman lah, aman untuk supaya jangan kadang gara-gara kelebihan pemakaian anggapan memang trip mati lampu, ternyata cuma MCB-nya aja yang mati. Karena MCB itu sebagai pengaman, Bang. Pengaman dari sisi pelanggan dan juga pengaman dari sisi PLN. Jadi ketika pemakaian itu lebih, nanti MCB-nya pasti balik ya, balik. Jadi yang itu juga kita harus ukur. Kalau memang ini nanti nggak mencukupi, nanti bisa kita ganti dulu untuk sementara selesai pilkada ini. Nanti bisa kita koordinasi, Pak, ini pemakaian Bapak harusnya sekian gitu. Mungkin itu, Bang. Makasih, Bang. Berarti instalasi ini dari tanggung jawab pelanggan berarti, Pak? Iya. Kalau instalasi tanggung jawab pelanggan, karena kita sebenarnya nggak ada hak untuk mengecek itu sampai ke dalam-dalam kan. Memang ada petugas khusus. Kalau kita kan dinas gangguan PLN ini mengatasi yang dari sisi kita aja. Mungkin itu, Pak.
instalasi ini harus yang standar SMP lah Pak ya, buat dari hal-hal yang tadi inginkan di kemudian hari. Betul. Karena baru kejadian di berita kan selang pilkada kantor KPU bakar gitu kan, nah ada apa ini gitu. Jadi tanah kutip sama masyarakat kan tadi sabotase atau gimana ya kan. Betul, betul. Demikian gitu ya Pak ya. Iya. Oke, siap. Baik, kita kembali lagi lah kepada Pak Kadin selaku Ketua KPU Stol ini. Kira-kira hal-hal apa aja yang Bapak inginkan gitu dari PLN untuk persiapan ini Pak? Dari Bapak. Ya, yang kita inginkan memang pasti garansi ya. Garansi? Ya, satu garansi. Apa nih Pak maksudnya? Garansi tadi itu garansi dalam bentuk pelayanan. Pelayanan itu respon cepat. Siap. Jadi kita sebenarnya ingin ada koordinasi yang cepat, tidak berbelit-belit. Terkadang kan gini, kadang-kadang staf kita kan kita tugaskan, tolong dihubungi PLN. Kita ada gangguan. Prosesnya lama itu berjenjang kan? Kadang itu mungkin Pak teleponnya ya? Iya, jadi kan kadang-kadang kita juga pinginnya cepat. Iya, betul. Karena pekerjaan kita kan semua urgent. Barangkali nanti setelah ini nanti kita bisa saling berbagi nomor WA, sehingga nanti apabila ada kendala kami di wilayah, kami langsung punya akses khusus. Ya. Tapi dalam tanda kutip untuk pilkada ini ya, supaya nanti saya ada gangguan ini, kami langsung tinggal share informasi sehingga nanti itu bisa direspon secara cepat. Oke, secara birokrasi nanti kami tentukan masing-masing organisasi pasti ada mekanisme sendiri kan untuk pengaduan pelayanan. Tapi kalau untuk pilkada ini kami butuh yang cepat. Seperti waktu pileg kemarin kita ada grup koordinasi, kalau tidak salah itu koordinasi pemilu. Banyak itu keluhan-keluhan dari teman-teman, nggak hanya KPU Gunung Stoli aja. KPU lain juga begitu ada kendala langsung share dan langsung ditindaklanjuti. Dan itu fast respon di dalam grup. Jadi kita pingin garansi yang sama di pilkada, sekalipun hanya 2 jenis pemilihan, kita pingin garansinya untuk kendala-kendala itu bisa kita dapatkan pelayanan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ingin dapatkan garansi untuk H-1 sampai dengan selesai pemungutan dan penghitungan suara. Garansinya adalah jangan sampai lampu padam. Tentu juga kan garansi itu kan tidak 100% harus lampunya hidup terus, tapi kita juga pengen garansi komitmen dari PLN. Tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Lampres ya, untuk komitmen untuk mitigasi. Dan kalau kami dari sisi penyelenggara KPU, kita berterima dengan hal yang seperti itu. Tapi kan kembali ke masyarakat sekarang bagaimana dalam penilaian-penilaian sehingga tidak terjadi tendensius tadi lah, tudingan-tudingan yang tendensius kepada KPU. Karena kan yang kita kerjakan ini kan politik. Kita kan memanajemen politik di sini. Dan memang yang politik itu kan pasti ada bumbu-bumbunya, banyak bumbu-bumbunya Pak Lampres. Betul. Kemudian yang ketiga, kita ingin di masing-masing kecamatan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita ada backup untuk genset, khususnya ini di kecamatan-kecamatan yang besar ya. Kalau barangkali di Nias sebenarnya lebih, kalau ditanya yang mana lebih butuh, sebenarnya butuh juga. Mohon maaf juga untuk Nias kan, Gunung Stoli juga butuh karena kan kita sama-sama ini mengerjakan apa kan pilkada. Ya kalau memang diperkenankan, dan ini permintaan khusus sekalipun tadi tanggung jawab PLN hanya sampai meter alat ukur. Kita sebenarnya juga pengen juga, karena kita nggak ada juga orang yang ahli untuk mengecek jaringan kita, jaringan kelistrikan kita. Ini beberapa bulan yang lalu kan terjadi juga kebakaran kantor KPU di Sumatera Utara, di Labuhan Batu Utara itu, karena arus pendek. Ya, kita kadang-kadang juga sebagai pelanggan kan tidak mawas diri juga, tidak karena kita tidak konsen ke sana, atau karena kita tidak punya staf yang ahli di sana, sehingga kan pengecekan kabel secara berkala itu tidak kita lakukan. Ya barangkali bisa ada bantuan semacam advisor dari PLN untuk mengecek itu. Ya sekalipun itu tanggung jawab kita dari sisi pelanggan, ya kita dibantu untuk melakukan pengecekan itu, baik di kantor KPU maupun juga di gudang-gudang KPU. Berarti Pak Ketua, di sisi KPU sendiri apa nggak ada tim khusus buat elektrikal Pak? Tidak ada, kita tidak ada. Kita tidak punya staf khusus untuk hal teknis kelistrikan, kita nggak punya. Nanti di sisi PLN nih harus mensupport nih Pak Lampres nih. Sah. Kira-kira dari yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU Pak Lampres,
ada dibilang yang tadi itu gimana Pak Leps kira-kira? Ada apa namanya garansi gitu? Baik, dari sisi kita kan seperti yang saya sampaikan, kalaupun garansi kita tetap harus cepat, itu intinya kan. Kalaupun ada padam, padamnya jangan lama, itu keinginan kita. Kalaupun ada padam, padamnya jangan lama. Harapan memang dari sisi kita seperti yang bilang Pak Ketua tadi, fast respon ya, responnya cepat, dan juga kami juga akan menyediakan tim khusus ya pada saat nanti hari H pemilihan, dan juga mungkin 3 hari setelah pemilihan. Nanti kita sudah seperti biasa ya, akan ada grup kan, kita ada grup, nanti bisa di situ. Kalau pada dasarnya memang seperti yang bilang Pak Ketua, kita punya aplikasi masing-masing ya kan, ada Sirekap, ada apa. Kalau kami ada PLN Mobile. Sebenarnya kalau dari PLN Mobile itu lebih cepat dia, mungkin ya lebih cepat. Kalau daripada dibandingkan kita kadang nggak bisa atau memberikan WO itu kepada teman-teman, di mana teman-teman masih ada di lapangan, ada pekerjaan yang lain yang harus ada gangguan lain. Tapi di sisi ini nanti kita buatkan tim siaganya khusus, jadi kita bisa komunikasi langsung by phone. Nanti kita bisa instruksikan kalaupun ada kendala, bisa kita langsung ke lokasi. Karena kalau dari PLN Mobile ini memang dibandingkan ngelapor ke kami ini lebih cepat dari PLN Mobile, karena dia langsung terintegrasi sama smartphone atau tabletnya kawan-kawan petugas dinas gangguan. Nah, tapi itu memang dia harus menunggu juga, karena kan ada urutannya. Ya. Kita punya gangguan satu ini, atau kalau kosong dia pasti langsung ke situ. Tapi dengan adanya ini kita ada case khusus di mana kita melakukan pilkada serentak, kami akan juga membuat tim khusus. Siap. Tim khusus yang untuk khusus nanti penugasannya langsung ke KPU ataupun kecamatan yang memang bisa langsung, karena kan kecamatan ini banyak juga unit-unit kita. Kalau di WLP atau unit Gunung Sitoli langsung bisa kan cepat, tapi kalau di kecamatan kan ada kecamatan yang jauh-jauh kan dari WLP ini nanti yang nanti kita perdayakan lah kantor jaga atau pos jaga-jaga kita yang ada di daerah tersebut. Mungkin itu Bang Alan. Itu udah ada kontak center ataupun grup WA khusus Pak ya? Ya, nanti kita buat, atau masih ada yang lama itu ya. Yang lama nanti coba kita apakan lagi. Kalau yang lama laporkan aja nih Pak. Ini kan yang pelayanan nih Pak ya. Iya. Karena kita harus ke Gunung Sitoli nih, WLP-nya, karena mereka yang sebagai apa ya, pelaksana nanti yang untuk melaksanakan. Kita nanti berkoordinasi sama Gunung Sitoli, kita buatkan atau pakai grup yang lama, nanti ya udah petugasnya nanti kita langsung bisa standby kan lah, petugas khusus, karena di luar yang piket ini ya, harus di luar yang piket, yang petugas dinas gangguan, jadi ada memang timnya langsung lah Bang nanti. Siap, terima kasih Pak Lapis. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Ketua Bawaslu, Pak Dirman. Sepengetahuan Bapak, kira-kira untuk daerah-daerah yang belum berlistrik Pak ya, kira-kira untuk pengawasan terkait backupnya gimana menurut Bapak? Atau entah ada daerah yang belum berlistrik sama sekali, ataupun kalau sudah berlistrik tapi kurang arus atau kurang daya mungkin ya, gimana ya? Gimana sepengetahuan Bapak terkait hal itu Pak? Baik. Termasuk tadi ada beberapa desa yang belum menjangkau listrik. Kalau memang itu kita mainkan secara manual, gitu. Tapi harapan kami dari Bawaslu kalau bisa apa langkah nanti dari pihak PLN, apa langkah supaya ini semua yang tidak bisa dijangkau oleh listrik, apa alternatif lain. Betul-betul. Ada alternatif lain seperti misalnya dikasih apa tadi, lampu apanya tadi, emergency itu PLN, sehingga ada inilah, sehingga pelayanan itu lebih pelayanan prima dia. Betul-betul. Itu harapan kami. Tapi kan kalau di sisi Siwasli tadi kita makan secara offline Berarti iya, Pak ya? offline, tidak langsung ke online lagi. Nah, itu langkah-langkahnya. Karena kita harus, tadi kita sudah melakukan tadi manajemen tadi, melakukan indeks kerawanan tadi, mana aja yang tidak dijangkau oleh listrik. Kira-kira kalau offline berisiko nggak Pak, ada yang kecurangan itu Pak? Nah, kalau itu secara offline tapi diambil dokumen. Melalui foto HP kan. Iya. Artinya kan resikonya sih
dengan sekarang itu minim. Iya. Dan kalau di pilkada ini juga saya rasa tingkat kecurangan itu rendah. Karena sama-sama punya kepentingan dan sama-sama punya juga mereka kan sampai di bawah kan gitu, pengawasan sampai di bawah. Artinya kan saya sudah mengatakan di jajaran kita di pengawasan kita benar-benar independen untuk melaksanakan tugas kita. Apapun ceritanya kan di data-data kita ini di pengawasan itu sangat penting. Iya, betul. Sangat penting sampai nanti di putusan-putusan MK. Lalu tertarik tadi yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa datang ke kecamatan memberikan semacam ada berita acara. Ya. Harapan saya di sini karena kita juga di sisi Bawaslu kita lebih mengedepankan pencegahan. Harapan saya kalau bisa bersurat lagi untuk mengecek lagi lah, mengecek semua arus listrik itu di setiap gudang di kantor camat. Artinya mengecek lebih lengkap karena sesuai tadi yang disampaikan bahwa kalau kita di lembaga-lembaga itu tidak ada yang sudah khusus untuk ngecek-ngecek itu. Sama juga di Bawaslu Kabupaten Nias. Kalau misalnya terbakar itu, dia minta ampun. Iya, betul. Artinya kalau itu terbakar itu sudah ini lagi, bukan isu lagi lokalnya, udah langsung ke isu nasional. Karena itu udah viral gitu Pak ya. Udah tertutup mata sama kita kan. Itulah harapan kami kalau bisa PLN lebih siap-siaga lah dari sekarang, bukan hanya satu tadi dari sekarang karena kita sudah menjelang 11 hari lagi siap-siaga dalam sisi kepengawasan. Kami sudah siap untuk mengawasi pilkada ini dan begitu juga dari pihak PLN supaya kita benar-benar menyukseskan. Kalau hanya satu lembaga yang menyukseskan, misalnya hanya dari Bawaslu dengan KPU, gimana lah, apa kekuatan kami kan? Artinya kan kita sama berkooperasi dengan perkembangan juga teknologi, semua berpengaruh. Itu harapan kami. Kalau mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada WA khusus itu alangkah lebih baik. Artinya kalau kami nelpon itu kan itu penting. Artinya kami memberikan informasi itu bukan hoax kan begitu. Kadang-kadang aja kan itu ada ini berita-berita di saat pilkada ini kita harus serius. Artinya kan kalau kami telepon berarti itu sudah penting. Artinya kan kadang-kadang dari arus bawah ini kan tertunjuknya sama kita. Kadang-kadang kalau kita suruh staff tadi kadang juga tidak diangkat kan begitu. Tapi karena udah ada nomor siapa tadi yang biasa ya kan, berarti udah tahu lah, berarti ini penting kan gitu. Kira-kira begitulah Pak. Artinya mudah-mudahan kesiapan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Siap, terima kasih Pak. Nanti udah diajak gabung semua nih Pak di grup WA kita ya. Iya, nanti kita cek lagi lah. Ketinggalan nanti. Kita cek karena kan kita udah instruksikan ke WLP untuk membuat WA group. Harapan mereka udah langsung respon dan ini memang betul yang dibilang Pak Adirman tadi. Di kami memang sudah kewajiban kami harus ngecek. Kami diinstruksikan memang harus ngecek dan buat BA itu, dan kita harus sampaikan ke itu pasti diminta sama UID dan kita pastikan itu dicek kawan-kawan. Harapan gitu langsung. Jadi jangan ada yang terkendala, kita sudah tahu mitigasi dulu awal, dia punya genset atau tidak, punya backup atau tidak, baru penyulangnya dari gardu berapa, terapung berapa, kalau penyulang ini padam bisa nggak di backup dari penyulang lain hidup gitu dia Pak. Jadi harapan memang bisa kita antisipasi lah, dan kita juga nyiapkan tim tadi, mudah-mudahan tim khusus ini bisa mengeksekusi lah ya, lebih cepat respon dan terkait juga kami harapan memang sampai ke mungkin kecamatan Pak. Kalau ke TPS ini nanti karena banyaknya TPS ini kita kadang belum bisa memenuhi sih. Tapi harapan tidak ada mati lampu dan juga ini tadi yang belum listrik lagi ini memang jadi tantangan. Nanti kita bisa koordinasi lagi lebih lanjut masalah yang daerah-daerah yang belum berlistrik ini agak di kami juga mesti harus kita koordinasikan lagi Pak. Mungkin itu ya. Jadi khusus nih Pak Landes yang belum listrik nih. Kan? Ya baik. Ini kita udah mau di penghujung acara nih Pak. Mungkin ada masing-masing nanti berikan statement atau closing statement Pak ya. Mungkin kita awali dulu lah sama Pak Ketua KPU nih. Gimana kira-kira saran dan pandangan Bapak untuk kedepannya, gimana harapannya? Ya, terima kasih. Sebelumnya
undangan dari PLN untuk mengajak kami diskusi mengenai kesiapan PLN dalam menghadapi pilkada. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Stoli, yang pertama tentu kami mengajak ya seluruh masyarakat Kota Gunung Stoli untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan juga wali kota dan wakil wali kota Gunung Stoli. Kemudian yang kedua, kami juga berharap kepada PLN dari pimpinan sampai jajaran untuk bekerja secara profesional, dan tentu kami yakin bahwa PLN ini profesional, tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, apalagi sabotase-sabotase ya yang barangkali yang dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat. Kami sangat yakin dengan independensi dari PLN, sehingga nanti independensi dan kenetralan dari PLN dan juga semakin profesionalnya PLN di dalam menghadapi pilkada serentak ini akan membantu kami juga Komisi Pemilihan Umum di dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang punya legitimasi yang kuat. Tentu ini juga akan terus kita bersinergi. Kami dari KPU juga tidak juga segan-segan nanti untuk meminta kepada PLN apabila ada kendala-kendala kami, terutama masalah kelistrikan. Kami dengan adanya pertemuan diskusi kita pada siang hari ini nanti akan meyakinkan kami bahwa PLN ini adalah mitra kami, sehingga tanggung jawab besar kepada kami sebagai penyelenggara teknis pemilihan kepala daerah ini sedikit lebih ringan dengan ada dukungan-dukungan dari stakeholder, terutama dari PLN. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bang Adlan. Terima kasih Pak Ketua KPU Kota Gunung Stoli, Pak Kardinal ya. Nah, berikutnya kita dengarkan sama-sama statement closing ya dari Pak Adirman selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nias. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tentu dari Bawaslu Kabupaten Nias, karena saya mewakili dari Kepulauan, apresiasi kepada pihak dari PLN. Kita sudah bisa berdialog pada siang hari ini. Tentu bukan hanya sebatas dialog, tapi ada hasil outputnya. Itu harapan kami. Artinya ada beberapa tadi data yang saya sampaikan, semoga sudah bisa langsung ada hasil outputnya. Tentu harapan kami dari masyarakat juga, mari kita bersama-sama juga mengawal demokrasi. Bentuk ada juga bentuk kepengawasan. Artinya kepengawasan ini juga harus ada keterlibatan. Keterlibatan bagaimanapun itu butuh kami. Namanya ada misalnya ada kecurangan-kecurangan. Artinya inilah masyarakat ini adalah telinga dari Bawaslu supaya pilkada yang tinggal 11 hari lagi adalah benar-benar pilkada damai tanpa ada sesuatu yang menunjuk pada perkelahian atau tentang namanya ujaran-ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan kami juga lah kepada PLN, mari kita bergandeng tangan ke depan untuk menyukseskan pilkada 2024 ini. Siap. Sekian aja yang saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Adirman ya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nias ya. Nah, terakhir nih dari PLN P3 Nias nih kepada Pak Lamris selaku Wasit Majelis Jaringan dan Korupsi, dipersilakan Pak. Siap, makasih Bang Adlan. Terima kasih juga pada Pak Adirman, Pak Kardinal. Kita sudah melakukan pertemuan untuk kolaborasi untuk terkait masalah kelistrikan, di mana memang kami sudah diinstruksikan dari PLN Pusat dan juga PLN Sumatera Utara, kami harus mengawal kehandalan kelistrikan dalam pilkada pemilu ini. Jadi harapan juga kami bisa bekerja dengan baik, profesional, dan mudah-mudahan juga kami dukungan dari masyarakat agar selalu bisa berkoordinasi terkait kelistrikan ini, di mana untuk percepatan misalnya ada gangguan bisa langsung dikomunikasikan melalui WA Group, yang dimana kami sudah ada WA Group Kepulauan. Jadi untuk percepatan pun apabila ada gangguan melalui grup itu bisa disampaikan biar kita bisa mengcover daerah-daerah yang memang terjadinya gangguan yang tidak kita inginkan, apalagi pohon tumbang maupun tiang tumbang yang notabene itu akan membutuhkan waktu yang lama. Harapan kita dari PLN, kami tetap mendukung
kesuksesan pemilu ini biar damai dan lancar. Mungkin itu Bang Adlan, terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, demikian PLN Menyapa pada hari ini, di mana yang dapat kami sampaikan dari masing-masing bagian ya, instansi KPU maupun Bawaslu dan PLN sudah siap nih untuk mensukseskan pilkada serentak, terutama di Kepulauan Nias ini. Semoga dimudahkan ya semua Pak ya, aman, lancar, dan damai nih, nggak ada masalah ataupun apa ya di kemudian hari. Dan ingat pada masyarakat Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias maupun seluruhnya yang di Kepulauan Nias, jangan lupa tanggal 27 datang ke TPS, bersama-sama kita memilih kepala daerah kita untuk 5 tahun ke depan. Ya, baik, demikian dari kami di sisi PLN Pendidikan Nias dalam acara PLN Menyapa, dan sampai jumpa dalam program berikutnya. Selamat siang, Yahobu. Yahobu. Ya ahobu, ira ama ina ba ira talifu sefefu, bai olifu ita babu bua, rekening wanduda fatwa le irugi tanggal 20 Erobawa. Babu bua nia, tola tabua, ba Indomaret, Alfamidi, Mazi, ba kantor pos, sahate banu muda, maafefu, ya ahobu.